Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtiga'a wajhillahi wa radati qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Faqala al musannif rahmatullah alaihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala Hudzaifatu idza adnaba al-'abdu nukita fi qalbihi nuktatan sauda'a hatta yasira qalbuhu kasyatir rabda. Hudzaifah berkata, ketika seorang hamba berbuat dosa, maka nukita fi qalbihi nuktatan sauda'a, di hatinya akan diberi titik dengan titik yang hitam. Jadi kalau sekali berbuat dosa, di hatinya ada titik hitam, titik saja, titik saja. Tapi di sini yang dimaksud hati adalah yang berbangsa bersifat maknawi, bukan hati livernya itu. Hatta yasira qalbuhu kasyatir rabda, sampai-sampai hatinya itu menjadi seperti kambing yang coklat. Jadi ada kambing yang warna tubuhnya itu, maksudnya warna bulunya ya, itu berwarna coklat. Ada juga kambing yang berwarna putih. Jadi di sini digambarkan hatinya sampai kayak gitu, sampai mencoklat, menjadi abu-abu rabda. Intinya kotor lah. Beda orang yang tidak berbuat dosa maka hatinya putih. Kembali lagi makna hati di situ adalah yang bersifat maknawi, bukan livernya. Wa qala al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad berkata, haddatsana Ya'qub wa haddatsana Abi an Salihin an Ibnu Syihab haddatsani Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah an Abdullah ibni Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, amma ba'du ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wahai kaum Quraisy, fa innakum ahlun li hadzal amr, sesungguhnya kalian memang berhak pada urusan ini. Kalian itu memang lebih pantas untuk masuk Islam dahulu daripada orang-orang di luar orang Quraisy. Kan betul? Kenapa? Karena Rasulullah memang dari Quraisy. Siapa yang lebih berhak kira-kira yang untuk masuk Islam pertama kali? Ya keluarga Rasulullah, orang-orang Quraisy itu. Sama ketika berdakwah ya, ketika berdakwah ngajak orang pada kebaikan. Kira-kira siapa yang lebih pantas ya untuk kemudian kita nasihati, kan begitu? Kita berikan pelajaran kepada dia, ya keluarganya. Sebelum kemudian nanti kepada orang lain. Makanya kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan saudara kita misalnya, bahkan mengingatkan orang tua, tentunya dengan cara yang baik ya. Tidak boleh kemudian membodoh-bodohkan orang tua yang memang sudah tidak pintar kayak gitu kan. Karena kita memang kebetulan belajar dan dibiayai orang tua, lalu kemudian kita membodoh-bodohkan orang tua, menyesat-nyesatkan orang tua, itu kan nggak boleh. Kalaupun orang tua ada salahnya, kita harus tunjukkan dengan cara yang sehalus mungkin. Bahkan seakan-akan nggak merasa kalau diajari, karena tidak suka kebanyakan orang tua diajari yang lebih kecil. Oh, kamu sendiri saya kasih uang, kasih makan. Kamu siapa yang selama ini saya ngirim? Kan ada kan orang seperti itu kan. Makanya kita kemudian memberikan apa istilahnya itu, peringatan, tapi dengan cara yang sangat halus, yang bahkan orang tua seakan-akan nggak sadar kalau ternyata kita sedang memberikan arahan yang baik. Seperti itu. Dengan cara apa ya? Dengan cara mungkin cerita gitu kan. Dulu
Rasulullah kayak gini, sahabatnya kayak gini, sesuai dengan kejadian yang dialami oleh orang tuanya kayak gitu. Sehingga orang tua secara tidak langsung dia merasa gitu kan. Jadi orang-orang Quraisy itu sebagaimana keluarga Rasulullah itu adalah lebih berhak untuk urusan ini, yaitu masuk Islam terlebih dahulu. Nah, malam ta'sallaha, selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah, selama tidak menentang pada urusan ini, tidak menentang pada perintah Allah dan perintah saya. Tapi kan faktanya kebanyakan Quraisy di saat-saat mula-mula Islam itu diturunkan kepada Rasulullah, itu kan mereka malah menentang ya. Hanya ada beberapa orang saja yang kemudian mengikuti Rasulullah, hanya istrinya, hanya Sayyidina Ali, hanya apa saja, beberapa orang sajalah, sedikit. Abu Bakar saja, teman saja kan sedikit saja itu. Faida asaitumuhu, kalau kalian telah menentang Allah, telah bermaksiat kepada Allah, ba'atha alaikum man yalhakum kama yulha hadzal qadibu, maka Allah akan mengutus kepada kalian orang yalhakum yang akan memaksa kalian kama yulha hadzal qadibu, sebagaimana dipaksa hadzal qadib ini, tongkat ini. Ali qadibin fi yadihi, ya. Tidak qadib yang ada di tangan beliau. Tsumma laha qadibahu, kemudian beliau laha qadibahu, kemudian beliau memaksa, dipaksa untuk kayak gini gitu loh. Jadi tongkatnya itu dipaksa bergerak. Fa idza huwa abyadu yaslidu, maka ternyata dia adalah putih sekali. Fa idza huwa abyadu yaslidu, maka dia adalah putih, sangat putih sekali. Nah, jadi di sini makna-makna kiasan ya. Kemudian wa dzakara al-Imam Ahmadu an Wahbin. Al-Imam Ahmad menyebutkan dari Wahab bin Munabbih, anna Rabba azza wa jalla qala fi ba'dhi ma yaqulu li bani Israil, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata dalam sebagian apa yang dikatakan kepada Bani Israel. Berarti dalam catatan-catatannya itu ya, apa yang disampaikan kepada Bani Israel, dalam kitab itu ditemukan ada firman Allah. Jadi kitab-kitab dahulu ini. Apa Allah berfirmankan dalam kitab itu? Inni idza uti'atu raditu. Kalau aku ditaati, maka aku akan rela pada orang itu. Kalau aku ditaati, tidak diingkari, tidak dimaksiati, tidak ditentang gitu ya, maka aku akan rela kepada orang itu. Tapi wa idza raditu baraktu. Kalau aku sudah merelai, sudah aku meridhai seseorang, baraktu, maka aku akan memberi berkah pada orang itu. Makanya kita untuk mendapatkan berkah dari Allah ya kita harus taat sehingga Allah akan ridho kepada kita. Walaysa li barakati nihayatun, dan tidak ada keberkahanku itu nggak ada batasnya. Nihayah, nggak ada puncak, nggak ada puncaknya. Jadi berkah Allah itu sangat luas, tidak ada batasnya. Tapi wa idza usitu, kalau aku diingkari, dimaksiati, ditentang, ghadibtu, maka aku akan marah. Aku akan murka. Wa idza ghadabtu la'antu, kalau sudah aku marah, maka aku akan melaknat. Jadi ketika ada orang bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah-perintah Allah, ya, mencampakkan hukum-hukum Allah, bahkan menghina, ya, menyudutkan hukum-hukum Allah, maka Allah akan murka. Kalau Allah sudah murka, maka Allah juga akan melaknatnya. Walaknati tablughus sabi'a minal waladi, dan laknatku akan sampai 7 turunan. Nah, jadi istilah 7 turunan itu sebenarnya memang dari Islam sendiri gitu. Ada istilah 7 turunan. Karena memang ada beberapa, ini kan disebutkan juga dalam beberapa hadisnya ini. Riwayat Ahmad, kemudian Abu Nuaim dalam Hilatul Awliya. Kalau Allah sudah melaknat, maka nanti akan sampai kepada 7 turunan. Seperti itu. Tapi dosanya nggak sampai 7 turunan ya. Karena tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Wala taziru wazratu wizra ukhra.
Nggak ada orang yang menanggung dosanya orang lain. Wa dzakara Abu Nu'aim an Salim ibnu Abil Ja'ad an Abi Darda qala liyahdhar imru'un an tal'anahu qulubul mu'minin. Hendaklah takut seseorang itu hatinya orang mukmin melaknatnya. Takut untuk laknatan orang mukmin, hati orang mukmin melaknat kepada dirinya itu hendaknya takut. Min haitsu la yash'uru, bahkan dia tidak merasa kalau ternyata orang-orang mukmin sedang melaknat dirinya. Lah itu yang harus dia takutkan, takut. Apa maksudnya? Tsumma qala atadri mimma hadza? Tahukah kalian dari apa ini? Kok sampai-sampai ada orang harus berhati-hati dari laknatannya orang muslim yang lain? Dari laknatannya orang mukmin yang lain. Kok sampai harus berhati-hati? Kenapa memangnya? Kemudian aku berkata, qultu la. Aku mengatakan, kata Abu Darda itu, tidak. Saya tidak tahu. Kemudian qala, beliau berkata, innal abdu yakhlu bima'asillah. Sesungguhnya seseorang yakhlu bima'asillah, ya, dia itu sendiri bermaksiat kepada Allah, ya. Dia mengosongkan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah. Yakhlu itu nyepen-nyepen kata orang Jawa itu. Sendiri bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Fayulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur. Maka Allah akan mencampakkan, ya, akan menurunkan kemurkaannya fi qulubil mu'minin. Jadi kemurkaan Allah akan ditaruh di dalam hatinya orang mukmin. Min haitsu la yash'uru, dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi Allah akan memberikan kemurkaannya melewati hatinya orang mukmin, yang kemudian nanti orang mukmin itu secara tidak sadar akan membenci orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu caranya Allah kemudian melaknat atau memberikan balasan kepada orang yang bermaksiat. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya memang Allah mengazab secara langsung. Tapi ada kalanya juga Allah menurunkan kemurkaannya kepada hati orang mukmin, sehingga hati orang mukmin itu yang kemudian melaknat orang yang bermaksiat tanpa dia sadari. Nah, bahkan orang mukminnya sendiri nggak sadar, tapi hatinya yang melaknat kepada orang yang bermaksiat tadi. Apalagi yang maksiatnya terang-terangan, ya, dibayar lagi kayak gitu, itu jelas sekali hati-hati orang mukmin, ya, hatinya orang mukmin itu akan melaknatnya, meremehkan, menjelek-jelekkan syariat Allah gitu, ya, bahkan menjelek-jelekan Islam, menyebut Islam sebagai teroris dan sebagainya. Islam itu, teroris itu punya agama dan agamanya Islam, ya, karena bilang seperti itu kan, ya, itu jelas-jelasan sekali gitu kan. Tapi kalau dilihat KTP-nya, ya dia orang Islam juga gitu. Maka kan betul, ya kan? Dia betul. Dia dilaknat. Hati orang mukmin seluruh dunia, ya kan? Allah sudah sampaikan kemurkaannya lewat hati orang mukmin, yang hatinya orang mukmin melaknat orang itu. Ini secara kaedahnya seperti ini. Kalau kita hubungkan. Cuman kita kan nggak menyebut nama tertentu. Jadi kalau ada orang yang sifatnya kayak gini, begini, ya akan seperti ini. Wa dzukira aidan an Waqi', disebutkan juga dari Waqi'. Haddatsana Zakaria an Amir qala katabat Aisyatu ila Muawiyah. Aisyah menulis kepada Muawiyah. Amma ba'du fa innal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillah 'ada hamiduhu minan nasi dhamman. Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan kemaksiatan pada Allah, dia melakukan kemungkaran, ya, kemungkaran yang bermacam-macam, terserah, yang penting dia maksiat kepada Allah. Ada hamiduhu minan nasi dhamman, maka akan kembali hamiduhu, orang yang memujinya, minan nasi, dari manusia, akan kembali apa? Dhamman, menjadi cacian. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah, yang terang-terangan
memusuhi Islam, itu kan termasuk maksiat juga ya. Orang kan ada yang muji kan? Apa katanya? Orang ini dia itu satu frame dengan saya, kan ada kan videonya itu kan? Orang ini tuh satu frame dengan saya. Jadi walaupun apa yang dia lakukan, kami akan bela. Ada kan videonya? Kita tidak menyebut nama. Kemudian ada orang yang jelas-jelas memusuhi Islam, dia puji. Puji, dia puji-puji. Ya kan? Ada orang yang berlaku semena-mena kepada seorang habib, kepada seorang ulama. Ya kan? Dia puji habis-habisan. Itu sudah menegakkan hukum itu dengan baik. Padahal jelas itu adalah satu kesalahan yang dia lakukan, satu kemaksiatan. Satu kezaliman kan maksiat juga. Tapi dia puji-puji. Lah, pujiannya itu akan kembali, akan berubah menjadi cacian. Jadi pujian sebenarnya secara bahirnya, tapi hakikatnya adalah cacian. Seperti itu ya. Jadi orang-orang yang memuji orang yang ahli maksiat sebenarnya sedang mencaci ahli maksiat itu. Kenapa? Karena dia telah berbohong. Seharusnya orang yang berbuat maksiat apa? Seharusnya kita harus apa? Harus memperingatinya, harus ditegasi, ya kan? Kok ternyata dia memujinya? Berarti dia kan telah berbohong dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Seharusnya dia itu nahi mungkar kepada orang yang telah berbuat maksiat itu tadi. Dia memperingatinya, dia tegasi, ya kan? Dia kemudian ya tegasilah seperti. Lo ternyata kok malah berubah dari konsep amar ma'ruf nahi mungkar, dia malah memujinya. Berarti dia kan telah mengkhianati ini. Makanya kemudian dia sebenarnya sedang mencaci. Oleh karenanya kalau kemudian berbuat maksiat, kemudian ada orang yang memuji kita berhasil, misalkan contoh ya, jangan kita lah. Ada orang berhasil ya memikat hati seorang perempuan. Kalau di Indonesia bilangnya pacaran. Kemudian ada temannya, bagus ya, alhamdulillah kamu telah memikat hatinya si fulana. Kira-kira gimana itu? Ada orang maksiat, kok malah dia, kan ada temannya kan seperti itu. Bahkan temennya nanti karena hari jadian ya, kan ada kan istilahnya hari jadian, nanti teman yang lain ngasih coklat ini ya atas jadiannya kamu di bulan ini dan sebagainya, seperti itu. Bahkan ada sebagian toko ya, dia memberikan fasilitas gratis makan minum bagi orang yang membawa pacarnya. Ada sebagian toko seperti itu. Ya kan? Gratis, free makan ini itu bagi yang membawa pacarnya. Jadi orang yang sudah jelas bermaksiat diberi fasilitas, dipuji. Kira-kira gimana itu? Sebenarnya pujian itu adalah laknat. Pujian itu adalah cacian kepada orang yang bermaksiat itu tadi. Namun mereka nggak sadar. Karena mereka telah menyalahi konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Seharusnya apa yang toko lakukan? Dilarang pacaran di tempat ini. Nah, itu baru bagus. Dilarang membawa pacar. Bawa pacar, kami usir. Anda bawa pacar, kami usir. Bagus kayak gitu. Nah, itu sudah sesuai dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kok malah sebaliknya. Makanya kemudian akan berubah menjadi cacian kepada mereka itu tadi. Cuman mereka tidak sadar. Makanya jangan kemudian merasa bangga ketika kita berhasil berbuat maksiat. Banggalah ketika kita berhasil melakukan sunnah, ya kan, melakukan perintah Allah seperti itu. Kalau mau bangga ketika sudah menikah, jangan saat berpacaran. Kalau pacaran jangan bangga, justru seharusnya itu menangis dan segera bertaubat dan segera putuskan. Seperti itu. Kalau menikah justru sujud syukur tuh. Sujud syukur ya. Ngadakan tasyakuran. Wa dzakara Abdullah bin Ahmad fi kitab az-Zuhd li abihi an Muhammad ibn Sirin annahu lamma rakibahu ad-dainu igtamma lidzalika. Bahwa beliau ketika tertimpa hutang ya. Beliau pernah berhutang juga. Bahkan Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya untuk
mendapatkan uang, utang istilahnya kepada orang Yahudi. Jadi ya berhutang adalah hal yang wajar ya. Bukan kemudian berhutang itu membuat dirinya terhina. Tidak. Tidak demikian. Jadi beliau pernah ihtamma lidzalik, pusing mikirin hutang yang banyak. Tapi yang jelas beliau hutangnya nggak riba. Walaupun ulama hutang, tapi ulama nggak akan berhutang dengan cara yang riba. Beda dengan yang sekarang ya, ada ulama minjemnya ke bank, yang nanti akan ada bunga-bunga tertentu. Nah jelas itu nggak boleh. Nah tapi beliau enggak, utangnya kepada orang tapi tidak ada ribanya. Nah tapi ya namanya utang ya bingung lah, gimana ini saya akan bayar ini? Ya kan pernah berutang semua ini. Kira-kira pernah, bingung gitu, gimana ya untuk bayar utang ini ya? Bingung. Nah beliau menganggap ini, dia pusing gara-gara mikirin hutang ini. Apa katanya? Faqala inni la a'rifu hadzal ghamma bidzambin asabtuhu mundu arba'ina sanatan. Jadi beliau pusing saja mikirin hutang, nggak bisa lunasi hutang, nggak segera-segera lunas hutangnya. Itu kenapa? Inni la'arifu hadzal ghamma. Sesungguhnya aku benar-benar tahu bahwa pusing ini, bingung ini, bidzambin asabtuhu, karena sebab dosa yang telah aku lakukan mundu arba'ina sanatan, 40 tahun yang silam. Wa huna nuqtatun daqiqatun yaghlitu fiha an-nasu fi amri dzambi. Dan inilah merupakan titik yang sangat kecil, yaghlitu fiha an-nas, yang sering manusia itu salah atau lalai, fi amri dzambi, dalam urusan dosa. Kebanyakan manusia lalai terhadap hal ini. Wahiyya annahum la yarawna ta'thirahu fil hali, yaitu mereka tidak melihat pengaruh dosa fil hali, di secara langsung. Buat dosa, pulangnya kok langsung diazab. Enggak. Seperti itu. Jadi enggak harus seperti itu. Jadi pengaruh dosa itu enggak harus seperti itu. Waqad yata'akharu ta'thiruhu fayunsa. Bahkan terkadang pengaruh dosa itu atau siksaan dari dosa itu nanti akhir. Bisa nanti lama.